Kenapa Salafi sangat dibenci di Indonesia? Kalau kita jujur melihat realita, kata Salafi sering jadi bahan olok-olokan di Indonesia. Ada yang bilang Salafi itu keras, ada yang bilang ekstrem, bahkan ada yang menuduhnya kelompok radikal. Padahal, kalau ditelusuri, Salafi itu cuma istilah untuk orang yang ingin kembali kepada pemahaman Islam yang murni, sebagaimana dipahami oleh Nabi SAW, para sahabat, dan generasi terbaik setelahnya. Lalu, kenapa bisa dibenci? Berikut adalah jawabannya. 1. Karena beda gaya dakwah. Salafi biasanya tegas dalam menjelaskan akidah dan sunnah. Mereka sering mengingatkan mana yang benar dan mana yang salah tanpa banyak kompromi. Di masyarakat kita yang terbiasa dengan sikap semua agama sama, semua aliran benar, sikap tegas ini dianggap keras atau enggak toleran. 2. Karena melawan kebiasaan yang sudah mengakar. Banyak tradisi di masyarakat yang sebenarnya tidak ada dalilnya. Misalnya ritual tertentu yang bercampur dengan budaya lokal. Saat Salafi mengingatkan bahwa itu tidak ada tuntunannya, orang jadi tersinggung. Akhirnya muncul stigma. Wah, Salafi suka membid'ahkan orang lain. Padahal maksudnya bukan untuk menyalahkan pribadi, tapi untuk meluruskan ibadah agar sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. 3. Karena faktor media dan politik. Media sering memberi label negatif, radikal, garis keras, wahabi. Apalagi ditambah isu politik, sehingga kata Salafi jadi menakutkan. Padahal, kalau kita lihat di masjid-masjid Salafi, isinya ngaji Quran, hadits, belajar nahwu syaraf, belajar akidah. Anak mudanya diarahkan supaya rajin ibadah, bukan tawuran. 4. Karena manusia memang cenderung tidak suka kebenaran yang murni. Sejak dulu, orang yang membawa kebenaran sering dibenci. Nabi SAW sendiri diejek, dimusuhi, bahkan diusir. Jadi, kalau pengikut Nabi sekarang juga mengalami hal yang sama, itu bukan hal baru. Rasulullah SAW bersabda, akan senantiasa ada dari umatku segolongan yang menegakkan kebenaran. Mereka tidak akan celaka karena orang yang menghinakan mereka, sampai datang keputusan Allah hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini jadi penguat. Meskipun Salafi sering dibenci, dicap negatif, atau dimusuhi, selama mereka berpegang pada Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf, maka itu tanda kebaikan. Karena Nabi SAW sudah mengabarkan bahwa kelompok yang berpegang pada agama dengan murni pasti akan ada sampai akhir zaman. 5. Karena manusia tidak suka diingatkan. Setiap orang punya kecenderungan ingin bebas. Saat ada yang mengingatkan tentang akidah, syirik, atau bid'ah, sebagian orang jadi marah. Nabi SAW sendiri pun dimusuhi karena mengingatkan kebenaran. 6. Karena fitnah antar kelompok Islam sendiri, seringkali kebencian muncul bukan dari non-muslim, tapi dari sesama muslim yang berbeda manhaj. Padahal seharusnya umat Islam saling menasihati, bukan saling menjatuhkan. Salah satu alasannya supaya mereka tidak kehilangan jamaah, lumayan jamaahnya disuruh gulu sama kiainya. 7. Karena kebenaran memang terasa berat. Menjaga agama tetap murni itu tidak gampang. Yang sedikit-sedikit dikritik, yang salah dibenarkan, itu membuat Salafi tidak populer. Tapi justru itulah sunnah perjuangan. Nabi SAW bersabda, akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang menegakkan kebenaran. Tidak akan membahayakan mereka orang yang menghinakan mereka, sampai datang ketetapan Allah, sedang mereka tetap menang di atas manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, kalau ada yang bertanya, kenapa Salafi dibenci? Jawabannya sederhana, karena Salafi ingin menjaga kemurnian agama, sementara banyak orang lebih nyaman dengan agama versi campuran budaya.